Aku pandang, dipandang, Bu. Kucing nih. Iki sama kita siapa? Sampai mana politik? 4 tahun, cara. Kucing. 4 tahun kira. Masuk. Kucing. Terima kasih bawa uang untuk money politik. Ini orangnya. Ini orangnya. Terima kasih, selamat sore. Orang barang aku sedikit tolong kakak bilang dia nyari. Selamat pagi, ya.
tanggapan Mas Saim terkait korban pengeroyokan ini? Ya, saya sangat menyayangkan dengan adanya korban penyulikan ya. Awalnya diculik terus di sana dianiaya dengan perilaku yang tidak wajar. Jadi kami sangat menyayangkan. Negara kita kan negara hukum. Bila mana memang anggota kami dari tim kami itu melakukan pelanggaran, alangkah baiknya kan dilakukan dengan sesuai hukum yang berlaku, bukan menggunakan hukum rimba seperti saat ini. Karena kalau kita berharap kondusivitas Kabupaten Pekalongan adanya pilkada ini, namun diciderai dengan adanya kejadian semalam. Itu saya dari pasangan Pak Rizwadi Amin selaku tim kemenangan sangat menyayangkan dan mengutuk keras untuk menindak tegas perbuatan ini biar hukum berjalan. Harapan Mas Saim sendiri untuk APH mengenai kasus ini, Mas? Harapan kami APH untuk bertindak tegas atas kejadian-kejadian yang menimpa semalam, biar sekiranya ke depan lebih baik untuk kondusivitas Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Beberapa kali saya pukul berkali-kali, bahkan sempat ada pistol di kepala. Saya masih ingat sekali, yang saya ingat itu kata-kata yang sempat saya bunuh kamu. Terus yang saya takutkan lagi mengancam anak istri saya, anak istri kamu sekarang bunuh sekalian saya sekarang sudah. Masih ingat sekali saya kata-kata itu. Bukan orang sini sendiri ya, Mas? Kalau lihat dari lokat bicara bukan orang sini. Tujuan untuk menggagalkan. Ya mungkin saya tidak bisa berkata seperti itu, cuman ada kemungkinan seperti itu, cuman saya tidak bisa menyatakan seperti itu. Harapan hukum sendiri buat mereka? Harapan jadi saya minta untuk menindaklanjuti pelaku pemukulan penganiayaan saya, supaya dia kena pasal penganiayaan. Menurut saya terus itu sudah penganiayaan berat karena sudah pemukulan berkali-kali. Saya sama sekali tidak ada perlawanan, sama sekali saya dipukul, saya diam manut, dipukul terus. Bahasa mereka untuk menjelekkan paslon sebelah, Mas? Ya seolah-olah saya itu saya bikin video bahwasanya tim 02 itu tukang mabuk, perampok, bahkan seolah itu saya karena saya posisi tertekan, bagaimana caranya saya harus mengatakan itu untuk menyelamatkan diri saya sendiri, cari aman. Sebenarnya saya dalam hati kecil saya sangat tidak ingin mengatakan itu karena terpaksa. Mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih, Mas. Mas Islas, Pak, untuk kegiatan ini sendiri terkait penganiayaan, Ya, tanggapan? sangat disayangkan sekali. Karena negara ini kan negara hukum. Kabupaten Pekalongan kan kota saya. Yang pada intinya apa? Kita itu demokrasi yang benar-benar sehat. Jangan bermain hakim sini, menggunakan premanisme. Mangan sego, podo bae mangan sego, ya toh enggak? Jadi salam waras biasanya bakal sehat. Jangan terlalu arogan. Salam waras, seduluran selawase. Pantang menyerah. Jangan. Yang jelas hukum harus ditegakkan. Kalau bicara main hakim sendiri, mungkin semua bisa. Tapi negara-negara hukum kita harus tahu. Tolong penegak hukum ditindaklanjuti, jangan tebang pilih. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih, Mas.
Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Purwanto, saya mau mengklarifikasi atas terkait video yang disebarkan pihak paslon 01. Itu saya mengakui membuat video tersebut atas paksaan dan desakan. Saya membuat video tersebut karena saya diancam, bahkan sampai mau dibunuh, bahkan anak istri saya mau dibunuh. Saya tidak ada pilihan lain karena saya sudah sangat tertekan. Saya dengan terpaksa mengeluarkan statement itu. Dalam hati kecil saya tidak ada bermaksud untuk berbicara seperti itu. Bahkan saya merasakan kekejaman mereka menganiaya saya, memukuli saya. Bukan kayak manusia lagi. Saya dipukul, ditendang, bahkan sampai diacungi pistol, mau dibunuh. Saya bahkan sampai ngucap anak istri saya sekalian mau dibunuh. Apa itu bukan manusia? Menurut saya itu bukan rasa kemanusiaan itu. Dan menurut saya kasus ini harus diusut tuntas dengan secara tegas. Dan saya ini sedang mengupayakan dengan tim kuasa hukum saya untuk mengusut kasus ini. Saya minta maaf dengan paslon 02 atas kejadian video yang disebarkan dari pihak 01. Sama sekali saya tidak ada maksud untuk, bahasanya saya tidak ada kenyataan saya untuk jadi pengkhianat, sama sekali tidak ada. Karena murni itu desakan dan ancaman dari pihak 01. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan tim 02 atas tersebarnya video yang menyatakan bahwasanya pihak 02 itu tukang mabuk, tukang garong. Itu karena saya murni sama sekali, itu bukan kata-kata dari saya, itu karena bahasa dari ada intimidasi dan ancaman. Dan terima kasih atas klarifikasi video ini. Semoga dari pihak 02 menyadari hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media center di sini. Dus. pakai Pak. 22 kardus berisi 24. Jangan banyak-banyak, maksudnya oh ya sejak sore belum pernah dibuka apapun uang termasuk gambar paslon pasang itu kemudian mana-mana mengajukan ini kami sudah menyiapkan beberapa Pelapornya sendiri Pak
Baik, selamat petang rekan-rekan wartawan. Hari ini kami melaporkan atas dugaan pelanggaran politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pekalongan, yang mana dalam hal ini terkait temuan dugaan money politik terhadap paslon 01, yang mana dari pengamanan itu ditemukan sejumlah barang bukti, ada uang tunai totalnya 213.200.000, yang mana terdiri dari 22 pak amplop berisi uang dan stiker paslon nomor 1, di mana total amplop ada sekitar 2.100-an lebih sekitar itu, dan mana amplop-amplop itu diduga direncanakan akan disebarkan terkait dengan pelaksanaan pilkada nanti di desa Salak Brojo di Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Selain barang bukti amplop berisi uang dan gambar paslon nomor 1, ada beberapa barang bukti lain yang kami temukan, yaitu sejumlah formulir serah terima penerimaan dari Ordes ke Korte atau koordinator RT, kemudian adanya beberapa data formulir data pemilih atau calon pemilih di desa sebelah Salak Brojo, yang mana di situ sudah tercantum nama-nama calon pemilih, NIK, kemudian RT RW-nya, kemudian ada kode kategorinya gitu. Nah, selain itu juga kami lampirkan dalam laporan kami beberapa barang bukti, termasuk video, yang mana selain daripada satu kardus berisi amplop dan uang yang berhasil teman-teman tim kampanye paslon nomor 2 amankan, ini juga ada beberapa orang yang diduga adalah bagian dari tim paslon nomor 01 yang pada waktu kejadian itu berhasil melarikan diri. Kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, kemudian mengantisipasi dan turut mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu, supaya dalam penyelenggaraan pemilu nanti dapat terpilih pemimpin yang cerdas dan bersih, tanpa adanya korupsi maupun adanya perbuatan yang tidak baik. Saya pikir begitu. Pak, kalau itu kejadiannya di mana dan kapan itu, Pak? Peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 November sekitar pukul 5 di sekitar belakang SMP 1 Kedungmuni. Apakah saat tertangkap tangan itu ada perlawanan dari mereka atau gimana? Tidak ada. Jadi ini sebuah bentuk kesadaran dari masyarakat bahwa atas adanya indikasi informasi temuan-temuan mencurigakan di posko atau di tempat yang diduga sebagai markas tim kampanye, kemudian dari informasi itu ditindaklanjuti, kemudian ada tindakan penghentian secara kooperatif, kemudian dari pengamanan itu berhasil ditemukan barang bukti kardus berisi amplop gitu, dan gambar pasang. Kalau atas peristiwa itu dari klien Bapak sempat ada ini Pak, pressure atau tekanan atau ancaman-ancaman Pak? Baik, waktu peristiwa terjadi betul ada salah satu mobil yang diduga bagian dari tim paslon yang juga keluar dari peristiwa rumah atau pos yang dijadikan posko di kecamatan itu, sempat dilakukan penghadangan, namun melakukan perlawanan dengan melakukan menabrak pelapor atau ini, kemudian sampai terjadi seret menyeret sampai akhirnya beberapa luka, dan kami berencana untuk menempuh proses secara hukum itu. Artinya apa? Bahwa ada beberapa kardus lain yang diduga berisi uang, berikut gambar paslon nomor 1 yang juga dikhawatirkan akan menyebar di wilayah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pilkada besok. Itu. Kalau kasus penganiayaan sendiri sudah dilaporkan atau belum Pak? Jadi selain hari ini kami melaporkan mengenai dugaan pelanggaran pemilu mengenai politik uang, ada 2 kasus yang akan kami bawa ke kepolisian. Yang pertama mengenai tindakan penculikan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang diduga oleh bagian dari
ormas atau itu, dan diduga itu terkait dengan tindakan pengamanan kardus-kardus berisi uang dan gambar paslon ini. Yang kedua, kami akan melaporkan juga mengenai tindakan tabrak lari yang dilakukan oleh sebuah mobil yang diduga bagian daripada tim atau orang-orangnya yang terkait dengan peristiwa pengamanan kardus berisi uang dan amplop ini. Kalau penculikan sendiri berlangsung berapa lama Pak? Bagaimana kondisi korban penculikannya Pak saat ini? Pastinya untuk kondisi korban saat ini sudah membaik. Sudah kami lakukan permintaan visum untuk kedua korban dan secepatnya kami akan melakukan laporan ke kepolisian. Itu sempat diculik berapa lama itu Pak? Kurang lebih sekitar 5-6 jam itu. Dan selama penculikan itu berarti ada penyiksaan itu ya? Ada informasi dari korban, ada tindakan penganiayaan, bahkan informasinya dengan gagang senjata api, diduga senjata api gitu kan. Pikir itu merupakan tindakan yang sangat serius dan berharap nantinya kepolisian dapat mengusut tuntas terkait tentang tindakan penganiayaan termasuk dugaan kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh pelaku. Gitu. Nama saya Sunardi. Berarti sebagai kuasa hukum dari pelapor. Pelapor atas nama Nur Mutorik, menjadi warga Nur Mutorik, warga Kedungguni gitu aja. Oke, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Bawaslu Kabupaten Pekalongan menerima laporan dari masyarakat ya terkait dugaan tindak pelanggaran pemilihan, yaitu diduga ada money politik yang sudah kita terima dari tadi, dan alhamdulillah tadi sudah selesai. Kemudian tanda bukti penyampaian laporan juga sudah kita sampaikan ke pelapor. Pak, barang bukti apa saja Pak yang dilampirkan Pak dalam laporan tadi Pak? Barang bukti yang kita terima untuk penguat dari pelaporan yang pelapor sampaikan itu satu buah kardus yang berisikan 24 amplop ya, 24 amplop. Total isinya Pak mungkin? Total isinya ada, tapi sudah dihitung bareng-bareng, ada 2.132 amplop. Totalnya Jadi total rupiahnya kita belum bisa memastikan karena ini sampai dengan adanya barang bukti ini berarti ada dugaan kuat untuk money politik atau gimana? Ya coba, ini kan kita masih punya waktu 2 hari untuk mengkaji ya. Kajian awal ini 2 hari waktu kita untuk kajian pemenuhan syarat formil dan material. Kemudian nanti akan kita sampaikan ke pelapor. Kalau nanti barangkali syarat formil maupun materialnya masih belum dipenuhi, nanti kita kasih kesempatan kepada pelapor untuk memenuhi. Nah, selama ini ada berapa laporan serupa Pak ke Bawaslu Pak? Baru satu Baru kali. ini untuk terkait money politik Ya, ini. ya terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan money politik baru satu kali. Pak, terkait laporan ini apakah bisa nanti mengarah ke diskualifikasi salah satu paslon gitu Pak? Ya, ini kan kita masih kaji juga. Ya, panjang waktunya. Oke.